Tes, tes. Kedengeran nggak suaranya? Aman Ustaz. Ustaz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda amma ba'd. Masih pertama matan Lubul Usul karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari yang wafat tahun 926 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmatnya kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sudah sampai di pembahasan huruf ba, makna huruf ba dan nanti huruf-huruf setelahnya ya. Ba al-ba'u, kemudian bal baida gitu ya. Dan summa. Sudah dibuka. Ya. Makna pertama wal ba'u lil ilsaqi haqiqatan. Makna pertama dari ba adalah ilsaq. Ilsaq ya bahasanya menempelkan, ya, melekatkan. Seperti misalnya dikatakan bihi daun, aiul siqa bihi. Bihi daun, penyakit melekat padanya, menempel padanya. Nah, ini secara hakikoh begitu. Ya, bihi junun. Bihi hal bika junun kan misalnya. Ada riwayat begitu kan. Hal bika junun, ai hal ul siqa bika al junun. Apakah dilekatkan, melekat ke apa namanya? Kegilaan itu, kegilaan padamu. Dan ini makna hakikinya daripada huruf ba. Berarti setiap huruf itu kurang lebih itu punya makna hakiki dan punya makna majazi. Bang Zul ada Bang Zul? Iya Ustaz, sebentar Ustaz. Oke, nggak masalah. Udah kohos belum Bang Zul? Oh, udah host malah. Oke ya, nggak masalah. Kalau mau kamera boleh, cuma suaranya mungkin dikondisikan. Ya, sebentar. Oke, terima kasih. Terima kasih Ustaz, udah pada mati Ustaz. Ya, baru. Semoga Allah berkahin Bang Zul. Baik lagi ke sini. Jadi huruf tuh kurang lebih punya makna hakiki dan punya makna majazi. Ini kita bagus kalau ingat-ingat makna hakiki dari setiap huruf. Dan juga tentu makna majazi. Ini kurang lebih huruf-huruf yang disebutkan di sini ya kita ingetin maknanya agar karena mustahil ya ada pembelajar usul fikih gitu kemudian abai terhadap makna-makna huruf. Lagi mana dia baru buka Quran langsung huruf Bismillahirrahmanirrahim. Ayat terakhir Quran diawali huruf minal jinnati wan min lagi. Ini memang ya, ayat pertama di Quran ada huruf, ayat terakhir diawali huruf, ayat terakhir di Quran diawali huruf. Bismillahirrahmanirrahim minal jinnati wan nas. Ini nggak bisa abai. Tapi ba itu apa makna hakiki ternyata ilsok. Nah dari sini makanya mazhab Maliki itu memahami wamsahu biruusikum dan usaplah apa biruusikum apa artinya itu? Usaplah kepala kalian dengan menempelkan lil ilsok kepala dan ruus di situ ma'rifah terfahami seluruh itu ya. Jadi kalau mazhab Syafi'i memahami ba di situ apa? Tabaid Ustaz, di Nah, tabaid. ini yang terakhir nih, ditabid. Oke. Kalau mazhab Maliki memahami ba di situ sebagai ilsok lil ilsok. Wa musahu biru usikum. Usaplah dengan menempelkan tangan kepala kalian seluruh. Ruusikum ma'rifah kata-kata seluruhnya didapat dari ruusikum dan menempelnya ba itu hanya difahami bukan sebagai kesebagian, kesebagianan tapi sebagai penempelan. Iya.
Tapi mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bukannya sering contohnya batu penggunaannya adalah marartu bi Zaidin. Sering nggak kayak gitu? Gimana? Sering nggak? Sering Ustaz. Apa cuma saya doang baca buku-bukunya ada marartu bi Zaidin? Sering kayaknya ya. Nah, marartu bi Zaidin. Sering nih masyayikh kita juga sebutin contoh ini. Artinya apa artinya? Coba terjemahin. Marartu bi Zaidin. Apa artinya? Apa arti marartu bi Zaidin? Saya berjalan melewati Zaid. Ya, melintasi Zaid. Nah, pertanyaan kok Wah, jangan. apa hubungannya dengan makna irsaq? Kata Syekhul Islam, marartu bi Zaidin ay al-saqtu mururi bimakanin yaqrubu minhu. Al-saqtu mururi bimakanin yaqrubu minhu. Saya melekatkan jalannya saya dengan tempat apa? Di situ Zaid. Jadi seolah-olah nih, ini Zaid sini. Ini tempatnya Zaid. Terus saya jalan, ya. Jalan saya itu apa? Nempel dengan tempatnya Zaid. Jadi saya maror tuh bi Zaidin. Saya melintasi Zaid, melewati Zaid. Dan ini secara majaz berarti. Ilsoknya majazi. Oke. Walid ta'diyah. Begitu juga untuk ta'diyah. Ada beberapa kata kerja yang dia tidak bisa bawa. Dia lazim dia. Kata kerja kan ada lazim, ada apa? Ada muta'addi. Dia lazim. Lazim nggak berobjek. Tapi bisa dia punya semacam objek gitu ya. Sebutan oleh Syekhul Islam di sini contohnya misalnya zahaba bi. Ya, huruf ba kalau ditambahkan pada kata zahaba itu ta'diyah. Zahaballahu binurihim. Artinya apa? Zahaballahu binurihim. Telah sampai cahayanya Allah. Ini telah sampai. Zahaballahu binurihim. Belum tepat. Ada jawaban lain? Silakan. Allah hilangkan. Lo hilangkan. Nah, azhaballahu nuruhum. Allah menghilangkan. Jadi zahaba bi artinya menghilangkan. Jadi zahaba bi itu justru artinya apa? Azhaba. Nah, kan tadi ya. Buat dia punya makna objek. Zahaballahu binurihim artinya Allah menghilangkan. Azhaballahu nurahum. Gitu ya. Saudara Bintang dan yang lain-lain. Jadi Oke. jadi zahaba bi ta'diyah. Jadi memuta'addikan fi'il lazim. Zahaba lazim bukan zahaba Lazim. lazim. Gitu ya. Ja'a bihi juga Lampau. sama. Enggak, lazim tuh bukan urusan lampau dan sekarang. Lazim tuh adalah dia berobjek atau enggak. Gitu. Lazim tuh enggak ada hubungannya dengan lampau atau enggak. Jadi lazim tuh artinya apa? Lazim tidak berobjek. Misalnya duduk. Duduk ada objeknya enggak? Enggak ya. Nah, lawan dari lazim adalah muta'addi, mendudukkan misalnya. Muta'addin kalau kita nggak pakai tasdid, maaf nggak pakai alif lam, kita muta'addin. Boleh begini sebelum juga di fathah kasrot ini di sini. Bebas ya. Ya misalnya kalau ta'ala masuknya muta'addi ya. Kalau nama ya lazim, tidur ya lazim, menidurkan muta'addi. Ya begitulah. Ya tadi yang mentakdian. Dan memang ini berhubungan sama ilmu sharaf pada akhirnya berhubungan sama ilmu sharaf. Maka jangan pernah remehkan. Jangan pernah remehkan ilmu-ilmu alat seperti itu. Jangan pernah. Dan ilmu kita tuh dibangun di atas ilmu-ilmu tadi. Ini mantapnya ilmu Islam ya. Kalau orang sekarang bicara integrasi antar keilmuan, ya, ya. Orang-orang ulama Islam atau ilmu keislaman itu sendiri sudah karakternya memang berintegrasi sesama ilmu Islam, sama cabang-cabangnya. Karena pada akhirnya semuanya adalah satu, itu ilmu keislaman. Kemudian karena Masya Allah begitu dahsyat ya Allah mengajarkan ilmu pada Nabi dan Nabi menghidupkan tradisi ilmu pada para sahabat dan terus begitu. Dan Islam memotivasi umat Islam untuk menyebarkan ilmu, memperdalam ilmu, memberikan keutamaan-keutamaan dalam ilmu, maka ilmu-ilmu Islam
masing-masing berkembang, bercabang. Sampai sekarang pun bisa aja ada ilmu baru. Sah-sah saja. Selama dibangun di atas prinsip yang oke, sah ada ilmu baru. Gak apa-apa, masalah. Gak masalah. Contoh, guru saya, Syekh Khudar Filullah Ta'ala itu bikin ilmu baru, Usulul Fiqhil Qadai. Oh, mantap banget. Usulul Fiqh, apa ilmu barunya apa? Usulul Fiqhil Qadai. Ya, Kodok. jadi ilmu usul fiqh tapi khusus dalam memahami teks undang-undang. Ya sebenarnya ini juga ada juga di kalau di Indonesia ya, hermeneutika hukum atau jenisnya. Tapi ini beliau dibangun di atas prinsip usul fiqh yang mantap gitu ya. Kemudian bagaimana memecahkan masalah di pengadilan dan juga memahami teks-teks hukum yang bukan Quran dan Sunnah. Usul fiqh qadai. Itu beliau kembangkan. Ya sebenarnya bahasan tentang ilmu tersebut sudah dibahas cukup lama ya, tapi beliau memberikan nama baru dan menulis buku baru tahun kemarin 2023. Masya Allah. Oke, balik lagi ke sini. Jadi ilmu sorf itu hubungan erat dengan usul fiqh. Nggak boleh diremehkan. Ini tadiah, ini pembahasan tadiah ada di sorf. Salah satu makna misalnya af'ala wazannya adalah tadiah kan gitu. Oke. Jadi dzahaballahu binurim artinya adzhaballahu nurahu. Kemudian di sini Syekhul Islam menukil dari Az-Zamakhsyari bahwa lebih dahsyat zahababi dibandingkan azhaba. Mana yang lebih dahsyat maknanya? Ini lebih memberikan pemaknaan lebih kuat. Zahababi atau azhaba? Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalau memang zahababi artinya azhaba, kenapa Allah nggak bilang azhaballahu nurahum? Ya kita bilang, ya Allah bisa aja sih bilang gitu, cuma secara kemungkinan ya. Tapi ya Allah berkehendak ya untuk berfirmannya itu apa? Begini, memilih diksinya seperti ini. Zahaballahu bi. Dan maknanya, kata Az-Zamakhsyari, dan beliau pakar bala-bala, ya walaupun terciduk dalam tanda kutip ya, atau disinyalir lah setidaknya bahasa lebih sopannya lagi, oleh para penafsir yang lain-lain, bahwasanya beliau juga sering beberapa kali melanggar kaidah balaghah atau memanipulasi kaidah balaghah untuk kepentingan sektarian, untuk melariskan bid'ah tertentu ya. Tapi kita lepas daripada itu, memang beliau sok-sok luar biasa dalam ilmu-ilmu kebahasa Araban. Nah, salah satu paparan beliau di tafsir Al-Kasyaf adalah bilang dzahaballahu binurim lebih ablag, lebih kuat nilai balaghahnya daripada adzhaba. Kenapa? Karena kalau adzhaba itu memberikan kesan hilang sama sekali cahayanya. Allah menghilangkan cahayanya sama sekali. Gitu ya. Kalau adzhaba itu menghilangkan tapi belum tentu hilang semua. Kalau dzahaba fulanun bimalihi itu membawa pergi semua. Gitu ya. Allah misal. Wali sababiyah juga bisa artinya sabab, seperti fabima rahmatin minallahi lintalahum, dengan sebab fakulan akhadna bidzambihi. Ba di situ artinya apa? Fakulan akhadna bidzambi. Ba di situ ba sababiyah, sebab, disebabkan. Allah firmankan misalnya, udkhul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah surga bima kuntum ta'malun. Dengan apa yang kalian amalkan? Ba-nya betul. Atas sebab tertentu. Sebab, disebabkan amalkan. Gitu ya. Salamun alaikum bima sobartum. Ya, sabar. Disebabkan kesabaran. Sababiyah. Jadi baris itu bukan badaliyah. Ya, tapi apa? Sababiyah. Bedanya apa? Kita masuk surga dengan sebab amal, tapi bukan masuk surga sebagai gantinya amal. Apa bedanya? Hah, apa bedanya? Kita masuk surga itu dengan sebab amal, walaupun juga itu ada ya penjelasannya para ulama, ya ini amal sebab, tapi tetap aja faktor utamanya rahmat Allah. Tapi kalau bicara amal, apa fungsinya? Sebab aja. Jadi sababiyah bukan badaliyah. Kalau badaliyah seolah-olah kita membayar gitu surga dengan amal, dan nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin kalau kita masuk surga menukar amal kita dengan surga, dapat apa kita di surga ya?
Coba amal kita ditukar dengan surga. Dapat apa di surga? Nothing. Ya Anda sih kalau itu kan juga kalau terima. Kalau ikhlas itiba, kalau nggak ikhlas kayak tiba gimana? Ya kan gitu. Ustaz, kalau ini Ustaz, ayat Al-Quran ini, illa man atallaha biqalbin salim. Mbaknya sini. Nanti dulu ya. Jadi atau Allah bi pastinya bukan ta'diyah ya. Karena dia tidak memberikan ya. Berarti musahabah misal. Musahabah. Illa man atallaha musahiban. Ya. Qalbin salim. Kolban saliman. Musahiban kolban saliman. Illa man ya. Oke. Berikutnya lil musahabah. Nah, baru dibahas tadi musahabah. Ini musahabah ini artinya dengan. Ini mungkin kita orang Indonesia kalau bicara dengan tuh makna yang utama di benak kita apa? Orang Indonesia ya. Kalau dengan Musahabah Ustaz. musahabah ya, kayaknya begitu ya kayaknya. Kita tuh makanya penting diingat kalau kita sedang menerjemahkan huruf ini ke kaidah penting ya. Kita ngajarin kosakata dasar ke santri. Ala di atas, min dari, ba dengan, gitu dan seterusnya dan seterusnya. Sebenarnya kita sedang mengajari salah satu makna aja, ya nggak sih? Salah satu makna aja. Parsial. Mana Iya, parsial? nggak semua makna. Itu Sebagian. iya. Jadi kalau kita misalnya bilang ba dengan, kenyataannya tadi kita bahas ba artinya bukan dengan. Ada ba artinya min, tab'id. Nah lo gimana? Ba artinya dari. Bisa fi. Ba artinya apa, ba? Kalau di sini, kalau fi. Di kan? Di. Ba artinya di. Nah lo hati-hati lo. Ba di. Ustaz, gimana Ustaz? Fi di. Ba di. Nah, jadi kalau kita sebenarnya ngajarin kosakata dasar bahasa Arab kayak santri-santri atau sejenisnya, sebenarnya kita sedang ngasih tahu salah satu maknanya. Itu juga penting disadarkan di mungkin nggak di kelas dasar lah. Lain waktu gitu. Kalau udah menengah, kita ingetin ketika pembahasan ma'anil huruf, oh kita pada akhirnya yang kita kasih tahu ke murid-murid tuh salah satu maknanya saja. Gitu. Yang bisa jadi mungkin itu bukan makna utama dari huruf tersebut. Bisa jadi. Seperti kasus ba di sini. Kita bilang dengan, padahal aslinya bukan dengan. Makna utamanya maksudnya ya. Ilsok. Makna utama. Oke. Walau musahabah takun artinya ma'a. Musahabah artinya ma'a. Ya, bermakna ma'a. Maksudnya, qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum. Ya, sini dibawakan oleh Syekhul Islam, qad ja'akumur rasulu bil haqqi. Atau tadi disebutkan saudara bintang, ilaman atallaha biqalbin salim. Itu musahabah. Gitu ya. Dan musahabah bisa dimaknai dengan ma'a, bisa juga pakai hal, bisa juga. Sini kata Syekhul Islam, qad ja'akumur rasulu bil haqq ay muhiqqan. Kalau tadi ilaman atullah biqalbin salim bisa artinya ilaman atullah ma'a qalbihi as-salimi, atau bisa juga ilaman atullah wa qalbuhu salimun. Pakai hal. Boleh juga. Itu musahabah juga. Walid dzarfiyah berarti fi ya. Bisa. Dan umumnya kita pakai ba dengan makna fi ini kalau ada dua fi ya. Misalnya adrusu fi seja nyati Indonesia di Depok. Kita bilang apa? Di Depok. Kenapa kita nggak bilang fi Depok? Supaya menghindari pengulangan fi. Ini fi pengulangan gak enak ya. Jadi kita salah satu kita jadikan ba. Adrusu fi bi deh. Yang kedua bisa biasa begitu. Umumnya orang waktu. Walil badaliyah udah kita jelasin tadi. Badaliyah ini sebagai pengganti. Misalnya kata Umar mau pergi mau pergi haji yang tahun 9 ya. Haji tahun 9 Nabi nggak ikut haji tahun 9. Nggak, dan belum belum haji juga waktu itu. Belum haji yang benar-benar haji yang dengan bentuk sekarang gitu ya. Belum umroh tahun 6 nggak, itu juga gagal. Tahun 7, tahun 8, tahun 9 nggak umroh nggak haji. Nah, Umar mau pergi haji bareng siapa? Siapa Amirul Hajnya tahun 9 Hijriah? Siapa pimpinan hajinya?
Abu Bakar Siddiq. Nah, Umar pergi, kata Nabi kepada Umar, la tansana ya ukhayya min khairi du'aik, atau kama qala Rasulullah SAW. Jangan lupakan kita wahai saudaraku dengan doa-doa baikmu. Nabi bahasa kitanya, Nabi nitip doa, nitip didoain oleh Umar. Kata Umar, laqad qala kalimatan, ya, ma yasurni annali bihad dunya. Annali bihad dunya. La tansani ukhaya. Nabi minta doa kepada Umar. Umar bilang, Nabi telah mengatakan satu perkataan, ma yasurni annali bihad dunya. Tidak senang aku andai kalimat tadi diganti dengan apa? Dengan dunia. Juga kalau kita jual beli misalnya, gitu. Dan kata-kata tadi yang saya bilang, Mbak Sawabi atau Kabadalia juga bisa diubah diksinya menjadi muqabalah. Jika bisa. Ini apakah amal soleh kita itu sepadan dengan surga sehingga bertukar seperti kalau beli makanan. Misalnya ishtari ta'ama bi ishrina dinaron. Misalnya, mahal juga ini. Ishrina rialan lah. Ishtari ta'ama Transaksi. bi ishrina rialan. Bi di sini apa bi di sini? Musahabah, ilsok, sabab, Muqabalah. Transaksi Murbia ya. mukabalah karena ada unsur ya transaksional, Transaksi. kebertukaran. Gitu ya. Yang senilai. Senilai. Kemudian lil mujawarah. Mujawarah itu makna utamanya an. Jadi kadang kita untuk gampang ingat juga itu kita ganti kata-kata ini istilah ini dengan huruf aja misalnya atau isim ya. Misalnya musahabah kita ganti dengan ma'a. Jadi ingat dzarfiyah kita ganti dengan fi gitu ya. Sababiyah diganti dengan alam. Misal contoh. Begitu. Mujawarah makna an. Nanti kita bahas an. Ya. Ini mengenai tentang Allah firmankan sa'ala sa'ilum apa? Bi'adzabi Bi'adzabi waqi'. 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 Apa arti bi di sini? Coba terjemahin. Seseorang bertanya Soal. An. Tentang. Tentang Ustaz. dengan azab pedih yang akan terjadi dengan Tentang. azab. Bukan dengan tapi tentang. 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 Oh, jadi tentang Ustaz artinya. Iya, bisa juga. Bisa juga. Gitu ya. Sa'ala sa'ilun an adzabin waqi'. Ustaz. Fala uqsimu bima waqi'in nujum. Itu itu udah nih. Ini ilqasam Ah, ah, untuk sumpah. Itu ntar. Bagus pertanyaannya. Tapi ntar akan dibahas insya Allah. nujum. Lanjut ya. Jadi kalau langsung bihadal balad, kemudian langsung biyaumil qiyamah, fala wa rabbik, maaf, maaf. Qala fabi izzati kalau wiyanam ajma'in itu ba itu artinya sumpah lil qasam. Karena huruf qasam ada 3 kan gitu di ajrumiyah ya enggak? Al wawu wal ba wa ta'u gitu ya. Wa hurufil qasami wa hiyal wawu wal ba wa ta'u. Gitu. Wal isti'la bisa juga ba artinya Allah. Nah lo. Ba artinya apa? Allah. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaik. Apa artinya nih? Man in ta'manhu biqintarin. Di antara ahli kitab ada yang jika kamu percayai dia biqintarin dengan sekumpulan harta banyak. Artinya ala. Ta'manhu ala kintarin. Isti'ala berarti. Iba bisa artinya ala. Walil qasam udah dibahas tadi ya. Bisa juga untuk sumpah. Walil ghoyati juga ba artinya ila. Nah lo. Ba artinya apa? Ila. Bi tapi artinya ke. Ya, jadi jangan membatasi bi itu cuma dengan gitu. Enggak gitu ya. Il ghoya. Misalnya apa? Wa qad ahsana bi إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو بعد أن نزغ من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. Surat Yusuf ya.
Wa qad ahsana bi. Apa artinya wa qad ahsana bi? Ahsana ilayya. Ya, bagus saudara Ali. Wa qad ahsana ilayya. Berarti ba sebenarnya artinya ila. Ilil ghoyah. Berbuat baik kepadaku. Ba artinya kepada. Nah, lo. Nah, gitu lah. Wali taukid. Dan untuk penegasan, penguat. Artinya dia sering kadang diistilahkan dengan zaidah. Alba apa? Az-zaidah. Tapi ingat, zaidah di situ maksudnya bukan sia-sia tambahan yang sia, tapi tambahan untuk apa? Minimal. Tambahan minimal untuk taukid penegasan. Misalnya, wa kafa billahi syahida. Itu kalau nggak dikasih ba, bisa nggak sih? Wa kafa billahi syahida. Aslinya mesti nggak dikasih ba. Kalau di selain Quran lah. Mesti nggak? Tidak harus Ustaz. Nggak harus. Bisa wa kafallahu Syahidah. syahida. Wa kafallahu syahida kalau di selain Quran. Terima kasih saudara Wafid. Tapi ba di sini buat apa dong? Zaidah li taukid. Maknanya li taukid. Penegasan. Wa huzzi ilaiki. Allah bilang kepada Maryam alaihissalam. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqitu alaiki rutaban janiyya. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Apa artinya? Wa huzzi ilaiki langsung jiz'an nakhlah. Ya enggak? Ya enggak? Dan guncangkanlah. Pakai dengan nggak kalau guncangkan? Guncangkanlah huzi ilaiki bi jizin. Dengan. Kok dengan? Jadi guncangin apa? Guncangin pohon korma apa guncangin dengan pohon korma? Guncangin sesuatu lain dengan pohon korma. Yang mana yang benar? Ini maksud apa? Dengan pohon kurma, Ustaz. Maryam disuruh guncangin pohon korma atau disuruh mengguncang sesuatu lain dengan pohon korma? Mana yang disuruh? Pohon korma Ustaz. Korma. Berarti ba di situ apa? Ba di sini? Zaidah. Taukid. Zaidah. Taukid. Zaidah li taukid. Li taukid. Ini zaidah. Wa kadzalik tab'idi fil asl. Begitu juga makna terakhir dari ba untuk apa? Tab'id artinya min. Minnya artinya kesebagianan. Fil asl, tapi ada khilaf di sini. Dan contoh ba untuk tab'id kita semua ingat yaitu apa? Wamsahu biru'usikum. Wamsahu biru'usikum. Dan usaplah sebagian kepala kalian. Ba di situ. Padahal kalau nggak pakai ba bisa aja. Wamsahu ru'usakum. Gitu kan? Ya nggak sih? Wamsahu ru'usakum. Tapi Allah pakai ba menunjukkan kata Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i hujjatun fil lughah kata Imam Ahmad. Imam Syafi'i hujjah dalam lughah. Maka kita lebih apa taklid kepada Imam Syafi'i dalam hal ini. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya bal. Ba memang ke dalam nih karena mungkin ba salah satu huruf terpopuler lah. Termasuk bahkan kita mengawali Quran dengan huruf ba. Membaca surat-surat Al-Quran juga kita baca bismillah. Ada huruf ba. Wabalil atfi bi idrob. Bal itu menunjukkan ataf. Tapi ada idrobnya. Ada justru. Justru. Atau bisa juga untuk idrob fakat. Tanpa mengandung makna ataf. Kita lihat. Ini udah jam 20.30 nih. Saya mau arisan dulu soalnya. Harus aris. Ini bagian dari apa namanya? Suatu adah muhakamah. Oke, sampai sini berarti insya Allah kita lanjut lagi di pekan mendatang. Bahas bal, baida, summa. Dan mudah-mudahan Allah permudah sampai hatta. Atau mungkin sampai rubah. Mohon maaf ya kalau ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Barakallahu fiikum. Ya.